Berapa sih sebetulnya tegangan pengecasan yang paling baik, paling bagus? Selamat datang kembali di channel YouTube Su Baterai. Hari ini kita membahas mengenai pengecasan ya, tegangan pengecasan. Berapa sih sebetulnya tegangan pengecasan yang paling baik, paling bagus untuk LiPo4 4S. Nah, sebetulnya LiPo4 itu tegangannya dia maksimalnya 3,65. Jadi kalau dia dihubungkan dengan 4S itu ketemunya nanti 14,6. Biasanya tegangan pengisian itu lebih baik, lebih tinggi sedikit, entah itu 0,1 atau 0,2 volt. Jadi 14,7, 14,8 itu paling optimal. Kenapa kok tidak 15,5, 15,2 atau 16 volt? Kenapa? Dan kita praktek langsung ya. Kemarin ini kan aki yang kita bikin dari baterai itu ya, kita rakit sendiri, kita pakai BMS ya, kita modif sendiri dari lithium-ion jadi BMS LiPo4. Kenapa harus 14,6 atau 14,7 atau 14,8? Kok tidak 14 saja? Kalau teman-teman mau lebih, itu nanti apa yang terjadi? Kalau mau kurang, itu apa yang terjadi? Saya mau jelaskan di sini supaya teman-teman punya pengertian yang benar mengenai pengecasan ya. Jadi teman-teman bisa menghitung charger ini berapa volt. Yang optimal untuk nyarger aki yang berapa S, LiPo4 maupun nanti lithium atau apa segala macam, itu kita harus bisa ngitung berapa dia maksimalnya. Pertama-tama kita ukur ya tiap selnya. Ini B1 3,32, B2-nya 3,32 juga, B3-nya kita ukur 3,31, B4-nya 3,32. Kita cas pakai tegangan ini yang kita setel setting 14,7. Kita kecilkan aja dulu ya. Biasanya charger pada umumnya itu sekitar 13,8 sampai 14 volt. Kita ngomong aja 13,9 ya, 13,9 volt ya. Kita anggap aja charger untuk lead acid ya. Biasanya chargernya segitu. Ini arusnya kita maksimalkan ya. Kita lihat arusnya berapa ini? 3 ampere ya. Terus jalan terus. Nah, mungkin kita perhatikan tadi B1-nya 3,32. Ya sekarang jadi 3,39. 3,45, 3,42, 3,44 ya. Kelihatan variasinya, kelihatan banget ya. Yang tadi kan 3,32, 3,32, 3,31, kemudian 3,32. Nah, setelah dimasukkan tegangan yang ini, yang low, reaksinya di sini nanti ini selisihnya bisa jauh. Ya, teman-teman ini. Saya ukur lagi 3,39, B2-nya 3,49, selisih 0,1. Ini 43, 44. Ya, kita lihat ya sampai arusnya 0 ya. Ini masih 0,9. Kita tunggu sampai arusnya 0 ya. Ini ya, kita lihat arusnya sudah di bawah 100 mili. Jadi kalau tegangannya di bawah optimal, under optimal, meskipun dia sudah pakai BMS ya, kita lihat aja ini B1-nya 3,4 ya. Kita tulis saja ya, kita tulis kondisinya karena akan B1, B2, B3, B4, baterai 1, baterai 2. Ini 13,9 volt ya. Kondisi awal itu dia di tegangan B1 3,32, 3,32, 3,31, 3,32. Ya, ini yang awal ya. Jadi kita harus punya data yang komplit. Nah, 13,9 ini B1-nya berapa? 3,41 ya, 3,41. 3,41. Nah, B2-nya kita ukur, B2-nya 3,55. 3,55. B3-nya kita ukur 3,53. Terus kemudian kita ukur lagi yang B4-nya 3,38 ya. Jadi teman-teman ya bisa dilihat di sini
Akibat kalau kita ngecas pakai tegangan yang under optimal, ini nanti tiap sel tegangannya bervariasi seperti ini. Nah, kenapa tegangan bisa bervariasi seperti ini? Karena dia saling tarik. Aku dulu yang diisi, yang diisi. Yang mana yang bagus itu akan terisi lebih dulu, lebih cepat, dia lebih cepat tinggi. Kalau kita pakai tegangan pengecasan optimal, ini akan terata. Karena kenapa? Tegangan balancernya jalan. IC balancernya ini dia kalau 3,6 otomatis diaktif. Begitu diaktif, dia meratakan, dia motong sampai 3,6. Masing-masing sel ini nanti 3,6. Jadi dia bisa steady di 14,4, kurang lebih 14,4, 14,2. Kurang lebih sekitar gituan ya. Tergantung dari IC balancernya juga. Itu seperti itu. Nah, ini nggak sampai. Makanya kalau dia under optimal, kalau dicas pakai tegangan under optimal, itu nanti tegangannya kacau. Jadi baterai ini nanti gampang pincang. Kalau seperti kayak gini, sebaiknya gunakan balancer aktif. Jangan pakai balancer pasif gini, seperti ini. Nanti kita bahas ya. Kita buktikan di video berikutnya. Nanti saya jelaskan antara perbedaan dan saya buktikan juga di prakteknya. Perbedaan antara pakai yang pasif sama yang aktif ya. Ini kita cek ya, cek di balancernya. Di balancernya apakah ini ada tegangan? Nggak ada ya, nol ya. Di ini kita lihat, cek juga ada nol juga ya. Di sini kita cek juga nol juga ya. Di sini nol juga. Jadi under optimal pasti balancernya nggak jalan. Nah akhirnya BMS-nya cuma ngatur batasi atas sama batasi bawah aja, karena dia tegangannya dia nggak sampai atas, nggak sampai topnya, ini nggak bisa membalance, jadi dia dibiarkan ya, akhirnya tegangannya agak nggak imbang ya, tapi tegangannya bisa mencapai 13,9. Teman-teman lihat, stabil dia 13,9. Nah ini harusnya mendekati nol ya, nanti lama-lama nol, lama-lama ini nol ya, ini turun terus sampai nol. Nah, makanya nanti kalau charger yang tegangannya di bawah optimal, dia bilang ini baterai akinya ini sudah penuh, sudah full. Kalau arusnya kecil gini, dia anggapnya sudah full, nggak ada pengisian. Padahal sebetulnya ini aki ini belum full. Sayang, sebetulnya kita tidak bisa mengoptimalkan satu buah aki. Nggak bisa kita pakai 100%. Nah, sekarang kita naikkan ya tegangannya. Tegangannya kita naikkan. Kita lepas dulu salah satu ya. Kita naikkan di tegangannya, kita jadikan 14,7 ya. 14,7 kita tancapin lagi ya. Kita tancapin lagi. Arusnya berapa? Kita lihat arusnya. Besar lagi, masih besar lagi. Berarti masih bisa ngisi dong. Nah, ini akhirnya dia karena ini ada salah satu selnya protek, nggak ada arus yang mengalir ya. Habis itu dia nanti jalan lagi. Kalau dia rilis, dia jalan lagi. Nah, kita cek ya. Kita tulis ya di sini 14,7 ya. B1-nya berapa? Coba. B1-nya 3,42 ya. B2-nya 3,65. Nah, ini yang full. B2-nya ya. Ini B2-nya full. B3-nya kita lihat, B3-nya ini juga full, B3. B4-nya 3,38. Nah, berarti yang protek itu antara B2 dan B3. B1 dan B4 itu belum full. Kita tunggu ya sebentar. Ini dia gerak terus. Dia akan gerak terus ini. Ya. Teman-teman bisa lihat dari sini 0,000. Nanti dia jalan lagi. Nah, ini jalan lagi ya. Ini jalan lagi ya. Loh, terus off lagi ya. Nah, kita lihat ya, yang tadi kan kalau kita ukur kan tadi kan B1-nya yang kurang ya, 3,4 sama B4-nya ya, 3,38. Yang full itu B2 ya, yang full B2 dan B3. Ya. Berarti B2 dan B3. Kita lihat kenapa kok dia di sini bisa naik turun ini tegangannya. Teman-teman bisa lihat di sini 3,58 ya. Nanti dia bentar ya. Ini dia turun ya 3,6, ini B3 ya, kita lihat
turun, dia nanti turun, dia nanti ngecas. Nah, ini naik lagi 3,7 karena dia ngisi. Nah, 3,7 ya. Teman-teman lihat 3,7 turun 3,68. Nah, ini di sini yang terjadi adalah kenapa dia bisa mendadak naik ngecas, waktu ngecas dia akan naik, ya toh, naik. Kemudian dia buang di balancer. Nah, teman-teman bisa ngukur di sini balancernya itu jalan nggak? Nah, ini keluar ya tegangannya itu 3,64 ya. Ini balancernya jalan. Ini B2-nya, itu tadi B3-nya, ini B2-nya. Nah, B2-nya juga jalan. Teman-teman kan bisa lihat ya. Ini bisa jalannya. Ya. Nah, yang B1 dan B4, teman-teman bisa lihat di sini tidak ada tegangan. B4-nya kita lihat ada tegangan enggak? Tidak ada. Ya, jadi ini yang jalan balancernya ya, balancer B2, B3. Nanti kita tunggu sampai dia benar-benar full. Dikarenakan dia turunnya lambat, supaya video ini nggak terlalu panjang, kita pakai beban ya. Yang kita tahu B2-nya ini over, kita kurangi B3-nya. Itu pasti nanti jalan itu. Nah, itu jalan itu. Ada harusnya jalan. Harus pengisiannya kan jalan ya. Sorry, ini tadi saya kecilkan. Anu lagi itu. Nah, ini ya, setelah kita tunggu beberapa saat, hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita mau tunggu lagi terlalu lama ya. B1-nya 3,67, B2-nya 3,68 ya. Kita tulis B1-nya 3,67, B2-nya 3,6 berapa tadi? juga. B3-nya kita ukur 3,69. B4-nya 3,62. Nah, ya, di sini ya, kita bisa lihat kalau kita ngecasnya pakai tegangan optimal, harusnya dia steady ya, di kurang lebih 100 mili ya, 100 mili ampere. Tegangannya juga stabil, nggak loncat ya, nggak floating. Nah, ini kita ukur di balancernya ya, ada tegangan B1, B2 juga ada tegangan, B3-nya juga ada tegangan, B4-nya juga ada tegangan. Jadi paling optimal itu adalah di 14,7, terbukti ya, dia bisa balancernya mulai jalan ya, dia mulai ngimbangin, dan terbukti tegangannya di sini kurang lebih ya, selisih cuman sedikit ya, cuman 20 sampai 50 mili ampere ya. Milivolt. Nah, ini kejadian kalau optimal ya, kalau tegangan optimal. Apa kalau terjadi kalau kita over kan? Sumpama over ya, over voltage ya. Kita bikin misalkan 15,5 atau 15,2 lah. Kayak gampang ya, 15,2 ya. Apa yang terjadi kalau kita kasih tegangan 15,2 atau 15,5? Mungkin nggak mantep ya kalau 15. Supaya teman-teman kan bisa tahu ya. Nah, ya isinya ini ya, 13. Oh, 15 ya, benar. 15 ya. 15 volt ya. Kita coba ya, kita cas ya. Protect dia. Dia protect. Tegangannya langsung terbaca 15,51. 15,51. Nah, nanti kalau ini jalan, dia ngecas ya, misalkan ngisi ya. Coba ya, kita buang dulu ya.
Nah, kita buang dulu. Loh, dia tetap. Halo. Ya. Kita buang dulu, dia tetap. Arusnya kita kecilin, coba kita kecilin arusnya ya. Arusnya kita kecilin. Jadi biar keluar dari arusnya biar keluar dari yang ini. Harusnya biar keluar dari baterainya ya. Nah, ini ya. Teman-teman lihat, perhatikan tegangannya di sini 14,0. Berapa ya ini ya? Lihat ya, naik ya, naik pelan-pelan ya. Kita pakai 550 mA. Coba perhatikan di sini apa yang terjadi. 14,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Sekian ya. Nah, ya 14,8 ini sekian. Nah, langsung loncat ya. Langsung loncat ya dia. Tek. Langsung protek. Nah, kalau kita over, nanti yang terbaca adalah tegangan chargernya, tegangan pengisiannya. Jadi kesannya itu floating. Apa yang terjadi di floating ini? Kalau kita ukur di baterainya, ya ini kan tegangan floating ya. Kita ukur di baterainya ya. Kalau di terminal ini terbaca, kalau di terminal kita baca ya 15,48 ya, 15,48 ya di terminal. Kalau di baterainya berapa? Di baterainya. Ini di baterainya. 14,43. Ya, 14,43. Kalau di terminal yang terbaca adalah tegangan pengecasan. Coba tegangan pengecasannya kita lepas. Ya, kita lepas tegangan pengecasannya. Di terminal berapa? 13,96. Teman-teman bisa lihat di sini 13,95. Padahal di baterainya berapa? 14,36. Loh, kok aneh ya? Ada selisih ya? Ada selisih antara kalau diukur di baterai 14,34. Kalau di terminal, oh ini jalan lagi ini jalan lagi. Tadi waktu dia full, dia itu protek bagian pengisian, sehingga kalau ada protek di bagian pengisian, yang jalan itu adalah diode antara source dan drain. Itu memakan kurang lebih 0,6 volt, 0,5-0,6 volt. Makanya terhadap ada selisih antara tegangan di baterai dan tegangan di terminal, karena satu sisi yang MOSFET untuk pengisian itu dia protek, itu seperti itu. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini cas ya, saya cas lagi ya. Dia jalan, oke. Kita ukur tegangan di terminal 14,48 kalau chargernya tertancap. Kalau kita lepas, charger kita lepas, kita ukur di terminal itu 14,25. Sedangkan di baterai 14,64. Teman-teman perhatikan ini, beda. 14,6264 ke 14,17 loh, ini beda ya. Nah, ini mendadak ya. Perhatikan ya, ini langsung di terminal ya. 14,13 kan, 12 turun ya. Perhatikan 11, nanti mendadak langsung naik ya. 09, 08, 07, 06, 05, 04. Ya, perhatikan di sini. 02, 01 ya. Nanti mendadak naik terus gitu. Nah, ini sorry, 3,98, 13,97, 95, 94, ya, 3,9 turun ya. Nanti teman-teman, ini langsung mendadak dia naik ke 14,35 tadi. 14,35, 34 ya.
Ini tegangan sama dengan tegangan yang di baterai. Nah, karena MOSFET pengisiannya itu dia lagi protek. Kalau protek, di dalam MOSFET itu ada diode. Jadi tegangan forwardnya itu memakan tegangan sekitar 0,5-0,6 volt. Jadi makanya ada selisih antara tegangan yang di baterai dan tegangan keluar di terminal. Karena dia ada diode itu. Teman-teman perlu tahu di situ ya. Makanya tegangannya seolah-olah floating. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau kita pakai tegangan over daripada optimal. Ini pembuktian dari saya mengenai pengecasan ya, pengecasan satu buah aki LiPo4 ya, yang 4S ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin kurang jelas, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sampai di sini dulu supaya nggak terlalu panjang videonya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, nanti saya akan jelaskan sejelas-jelasnya supaya teman-teman mengerti benar-benar mengenai satu buah aki LiPo4 ini. Terima kasih, sampai jumpa.